Pejabat sementara PJS Bupati Blitar Budi Santosa meninjau potensi daerah Kabupaten Blitar, salah satunya peternakan sapi perah dan ikan koi di Kecamatan Sanankulon pada Rabu 11 November. Peninjauan pertama PJS Bupati Blitar mengunjungi di salah satu peternakan sapi perah yang berada di Desa Tulis Krio. PJS Bupati Blitar mendapatkan sejumlah informasi terkait pesatnya perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Blitar, yakni banyak petani yang alih profesi sebagai peternak, baik peternak sapi perah maupun koi. Hal ini dikarenakan dari segi keuntungan peternakan memang jauh lebih besar dibandingkan pertanian. Peternakan sapi perah di Blitar ini ternyata sangat luar biasa, cukup besar. Susunya dikirim hingga keluar daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Bahkan Blitar juga termasuk pemasok susu untuk perusahaan Nestle maupun Ultra Jaya. Pemkab Blitar akan terus berupaya mengembangkan potensi peternakan di Kabupaten Blitar. Sektor peternakan yang sudah baik ini akan terus dikembangkan melalui inovasi-inovasi agar ke depan semakin luar biasa. Dan diharapkan para peternak sapi perah terus belajar agar usaha peternakan yang digeluti bisa semakin berkembang dan menghasilkan susu yang berkualitas. Nestle dan Ultra, ya luar biasa. Ternyata dari sini dia adalah pengelola sapi yang terbesar untuk menyuplai itu mungkin se-Indonesia. Ya, ternyata ada juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Ya, saya juga melihat bagaimana pemulihan ekonomi yang ada di Blitar. Jadi ini kan memberi pembelajaran, pemberdayaan kepada masyarakat. Ada suatu transfer skill dan knowledge kepada masyarakat. Dan ini luar biasa. Ini adalah suatu pemberdayaan. Yang balik mana namanya sila tadi gotong royong. Jadi betul Pak Prof Haryono bahwa di Blitar itu banyak orang-orang yang berpotensi, banyak orang-orang yang mempunyai inovatif. Makanya sebelum saya tanggal 5 selesai, saya datangkan juga teman-teman dari BPIP lagi sama teman-teman bagaimana menginovasi, membentuk operasi dari teman-teman ini, terus bagaimana membentuk jaringan, ya, supaya pemulihan ekonomi cepat dan juga bagaimana kemakmuran masyarakat ini terangkat dengan baik. Karena potensinya ternyata luar biasa. Saya lihat sapi, ada pola baru untuk kandangnya, ada exercise-nya luar biasa. Jadi menghargai sapi ya. Menghargai sapi. Iya, akhirnya produknya luar biasa. Apalagi yang punyanya Greenfield ya. Di satu harinya bisa 6 kali diperah. Berarti dari makanan. Nah, ini ada temuan baru. Jadi makanannya itu yang kita cari, kok bisa ada makanan seperti itu, akhirnya produktivitas menjadi tambah. Ini yang luar biasa. Artinya sapi ini jadi potensi untuk industri ya, Pak? Betul. Nah, di Greenfield itu satu sapi perah itu 6 kali panen satu hari, ini hanya 2 kali pagi dan itu tiap 3 hari, luar biasa. Iya, nanti program yang akan dibentuk selama ya ini saya mencari tahu, merumuskan lagi nanti bagaimana potensi-potensi yang ada ini diberdayakan dalam bentuk apa nanti. Lagi menemukan formula baru untuk Kabupaten Blitar. Moga-moga saja. Ya. Masih susu Jaya Abadi, produksi susu kurang lebih 240 ton per hari per day. Untuk sampai saat ini susu ini kebutuhan pabrik industri susu PT Nestle untuk diproduksi jadi susu Denkoy sama Tidren yang terkenal di yang 2/3 masuk ke Ultra Jaya Bandung, jadi sekitar 160 ton masuk ke Ultra Jaya Bandung. Jadi dari 240 ton ini dari kemitraan 9 kabupaten, dan yang terbesar di Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, itu 2 kabupaten Lereng Merapi, lalu Malang, Kediri, Pasuruan sebagainya. Kemitraan sama beberapa daerah tempat sapi perah. Jadi kami kembangkan mulai tahun 1988 dari bawah ya, dari bawah. Sekarang telah berkembang jadi produksi susu terbesar nasional. Oke Pak,
Untuk selain olahan diolah sebagai pupuk olah pabrikan, apakah ada olahan sendiri Pak yang dibuat dari KUD? Sementara belum. Jadi kalau yang olahan sendiri itu untuk penyediaan konsentrat pakan ternak. Sementara masih susu dari petani kita dinginkan lalu kita kirim ke pabrik. Usai kunjungan ke Desa Tulis Kriok, PJS Bupati Blitar Budi Santoso didampingi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Dr. Hewan Adi Andaka, melanjutkan peninjauan peternakan ikan koi di Desa Bendosari, Kecamatan Sanankulon. Dalam tinjauan ini, PJS Bupati mendorong agar ikan koi di Blitar pemasarannya bisa seperti negara Jepang. Karena melihat kualitas dan kuantitas ikan koi Blitar sangat bagus dan tergolong ikan koi kontes, sehingga semakin menggeliatkan perekonomian Kabupaten Blitar. Yakin bisa menguasai ya seperti Jepang lah. Saya lihat kualitasnya sudah kualitas lomba, induknya juga kualitas kontes, jadi anak-anaknya otomatis kualitasnya bagus-bagus. Dan satu kali menelur kan sampai berapa itu 75.000, ada yang 100.000, ada yang disortir sekian ribu yang untuk ekspor, ya luar biasa. Dan memang pasaran kita masih lokal, ya kawasan luar provinsi seperti NTT, ya Bali dan lain-lain. Tapi nampaknya kehabisan stok ya, hari ini kehabisan stok untuk dijual. Jadi kan luar biasa, padahal tadi tiap kolam itu sekitar 2.000. Terus ada berapa kolam itu dari 10 hektar yang ada. Jadi kita hitung break-even point-nya luar biasa, sampai kehabisan stok seperti ini. Lihat indukannya, harapan kami memang marketing untuk luar negeri. Bagaimana asosiasi sampai bisa pameran-pameran ke luar negeri tentang koi yang berkualitas atau kelas kontes kita, supaya orang tidak hanya melihat Jepang tapi juga melihat Indonesia dalam arti Blitar yang moga-moga seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk pengungkit bagaimana perekonomian untuk Kabupaten Blitar. Saya optimis bisa lebih luar biasa karena ini belum, ya istilahnya market belum kita tata dengan bagus kelihatannya, tapi model-model media sosial itu ya sudah kehabisan gitu. Jadi peran daripada digital luar biasa. Seperti tadi hubungannya dengan yang kita asosiasikan seperti apa namanya smart city. Dan di situ ada hal-hal yang bersifat ekonomis ini ya, ada e-government ya, ada yang ekonomik ya, yang berhubungan dengan apa tadi ya, yang berhubungan dengan perdagangan luar biasa. Ya. Ini merupakan program dari Bapak Bupati ini dalam rangka untuk melihat potensi peternakan perikanan di wilayah Kabupaten Blitar ini hari pertama. Sekarang kita ajak lagi, sehingga hari ini kita ke sapi beras, sama potong, sama kita ke koi. Dan ini kita ke depan bagaimana hasil kita selama ini nanti untuk kita kembangkan sambil di evaluasi beliaunya. Di selama ini seperti apa, dan beliau ini punya jaringan di Surabaya. Nanti di Surabaya barangkali nanti bisa juga jaringan pasar dan sebagainya, potensi-potensi peternakan perikanan kita. Jadi untuk kita di era pandemi ini bagaimana UKM bisa tetap jalan, intinya itu. Ya. Untuk hasil pengolahan sendiri Pak, dari hasil ternak ini seperti apa? Kalau pengolahan sama, kita seperti tadi kita lihat di susu temannya Pak Triyono, apa itu kan kita nanti untuk support di era pandemi, kita katakan daya tubuh, imun, kan susu harus kita tetap produk itu proses apa selain untuk konsumsi lokal juga ke
es ini sama susu. Nih, kita ke depan itu bukan lagi eranya, bukan lagi kita budidaya, tapi kita adalah pendampingan usaha. Salah satu nanti bukan hanya di on farm, tapi juga di off farm. Yang namanya off farm itu nanti kaitan dengan pengolahan dan pemasaran. Sehingga keluar dari Blitar nggak cuma dari bahan baku, tapi sudah setengah jadi atau kurang jadi. Jadi nilai tambahnya dirasakan oleh para UMKM yang ada di Kabupaten Blitar.